Satu ungkapan yang mungkin sering pernah kita dengar. Ungkapan itu yakni bukan kaleng-kaleng. Baik, dia ini bukan kaleng-kaleng. Atau kaleng Sprite atau kaleng apa. Jadi ungkapan ini banyak digunakan oleh orang-orang, lagi orang-orang anak-anak milenial zaman sekarang. Anak milenial itu bukan hanya orang muda, tapi juga orang tua yang masih style-style muda. Misalnya, di mic ini kaleng. Misalnya, ketika seorang penyanyi atau orang yang amat profesional dalam bidang tertentu, dia punya jam terbang yang tinggi. Ketika dia tampil, penonton terkagum-kagum. Karena apa? Karena dia bukan penyanyi kaleng-kaleng. Kalau ada orang yang terpilih menjadi pemimpin, jadi wali kota atau gubernur atau bupati, dan melakukan banyak perubahan yang positif dan menyentuh kebutuhan umum, orang pun mencari tahu latar belakangnya, asal usulnya, pendidikannya, dan pengalamannya. Ternyata hal itu luar biasa, dan nanti orang di kilo 10 di sini, nanti mereka bilang begini, baik pemimpin ini, wali kota ini, gubernur ini, bupati ini ternyata bukan pemimpin kaleng-kaleng, bukan kaleng-kaleng. Jadi kalau ada seseorang yang disebut sebagai yang bukan kaleng-kaleng, berarti orang tersebut adalah orang yang hebat, orang yang luar biasa, bukan orang sembarangan, bukan kaleng-kaleng. Injil hari ini dimulai dengan peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya, dan Yesus juga berbicara tentang penderitaan yang akan ditanggungnya. Yesus tidak ketika Yesus menyampaikan tentang hal itu, Petrus sebagai kepala para murid tidak menerima kalau Yesus harus menderita. Lalu Yesus langsung menegur Petrus. Kemudian Yesus berbicara tentang beratnya tantangan menjadi pengikutnya. Penyampaian Yesus ini bisa saja membuat orang meragukan kebesarannya, terutama para rasul. Penampakan Yesus di atas gunung Tabor pada hari ini, ketika Yesus menampakkan kemuliaannya, sebenarnya adalah suatu peristiwa untuk memastikan siapa Yesus sebenarnya. Penampakan kemuliaan adalah untuk memastikan siapa Yesus sebenarnya. Dalam peristiwa penampakan itu dikisahkan ada Musa. Nabi Musa itu selain membawa orang Israel itu keluar dari tanah Mesir, tapi dia juga dikenal sebagai pemimpin, pendiri agama Yahudi. Orang yang itu pegang dua batu itu, yang itu menerima 10 perintah dari dua batu itu, juga dikenal sebagai pendiri agama Yahudi. Ada Elia, seorang nabi besar. Di hadapan Musa dan Nabi Elia, Tuhan memperkenalkan Yesus. Tuhan memperkenalkan Yesus sebagai seorang putra yang terkasih. Bukan Musa, bukan Elia. Dan siapa yang harus didengar? Yang harus didengar adalah Yesus. Bukan lagi Musa, bukan lagi Elia. Semua ini disaksikan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan akhirnya mereka bertiga dan kita semua tahu
bahwa Yesus adalah tokoh yang bukan kaleng-kaleng. Yesus bukanlah nabi kaleng-kaleng. Yesus bukan guru kaleng-kaleng. Yesus adalah anak Allah. Dialah putra Allah yang terkasih. Dan ketiga murid ini jatuh tersungkur. Dan Petrus yang tadi sedikit membangkang mengikuti arahan Roh Kudus, mendengarkan Yesus. Semua keraguan tentang Yesus terjawab dengan sempurna dan mereka sangat bersyukur menikmati keadaan tersebut. Bahkan mereka tidak mau pulang dari gunung tersebut. Mereka mau bangun 3 kemah. Keinginan sudah disudahi. Yesus membangkitkan mereka dan mengajak mereka untuk turun gunung. Yesus melarang mereka menceritakan kepada siapa saja tentang peristiwa itu. Bapak Ibu saudara-saudari, orang muda, remaja dan anak-anak, suster yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari peristiwa penampakan Yesus di puncak Gunung Tabor, kita akhirnya tahu bahwa Yesus bukanlah pemimpin kaleng-kaleng. Mendengar Yesus adalah suatu keharusan, menjalankan perintah Yesus juga adalah suatu keharusan. Nah, sekarang apa yang kita harus pelajari dari peristiwa penampakan Yesus ini? Apa yang harus kita pelajari? Pelajaran untuk kita semua, umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita umat di stasiun Kilo 10 ini. Kalau kita mau jadi pemimpin yang didengar, jadilah pemimpin yang bukan kaleng-kaleng. Jadi pemimpin yang benar, jangan jadi pemimpin yang kaleng-kaleng. Harus jadi pemimpin yang bukan kaleng-kaleng. Kalau mau jadi guru yang mau didengar, jadilah guru yang bukan kaleng-kaleng. Kalau mau menjadi orang tua yang mau didengar, jadilah orang tua yang bukan kaleng-kaleng. Kalau mau menjadi orang Katolik yang baik dan benar, jadilah orang Katolik yang bukan kaleng-kaleng. Karena apa? Kaleng itu adalah barang bekas. Setelah minum ini bir kaleng, Coca-Cola kaleng, kalengnya itu dibuang. Tunggu yang itu timbang-timbang itu aluminium datang baru kasih rata dia baru timbang. Kaleng itu terbuang sana kemari. Itu kaleng itu tidak dihargai. Ketika isinya sudah selesai kita minum, barang yang tidak laku. Kita dipanggil untuk tidak menjadi seorang yang seperti kaleng bekas, dibuang bahkan tidak berguna. Kita adalah pengikut Yesus. Yesus itu pemimpin yang bukan kaleng-kaleng. Dan kita adalah orang Katolik, orang Kristiani, penganut agama yang bukan kaleng-kaleng. Kita semua dipanggil untuk tidak menjadi kaleng. Umat stasiun di Kilo 10 ini jangan jadi umat kaleng. Kaleng itu kalau tidak ada isi angin tiup langsung terbang ke kanan. Jangan jadi kaleng. Jangan terbang ikut arus. Jadi umat yang tekun, kuat, bersedia selalu. Hari yang tanggung jawab dari ibu-ibu Santa Monica. Jadi ibu-ibu Santa Monica yang bukan kaleng-kaleng. Jangan jadi ibu-ibu yang kaleng. Dan juga kita sekalian dipanggil jadi ketua lingkungan, jangan jadi ketua lingkungan yang kaleng-kaleng. Jadi pengurus stasi, jadi pengurus lingkungan, jangan jadi pengurus lingkungan yang kaleng-kaleng. Jangan jadi umat Katolik yang kaleng-kaleng. Dipanggil menampakkan kemuliaan kita seperti Yesus bagi setiap orang yang kita temui. Selamat merayakan pesta penampakan kemuliaan Tuhan
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita bangkit berdiri dan memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya